Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Anur Channel. Baik, pada kesempatan kali ini Anur Channel bakal mereview tentang kegiatan program mingguan ya, kuliah subuh yang dilaksanakan tanggal 20 Februari tahun 2022. Sebagai pembicara kali ini Ustadz Muhammad Taufik dari Perumahan Green Menganti Gresik dengan tema terpesona di Masjid An-Nur. Banyak pesan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik bahwa perbedaan itu suatu rahmat Allah yang tidak perlu dipermasalahkan. Kita akan tahu betapa indahnya sebuah perbedaan. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa, kita tonton sama-sama videonya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahil malikil hakim, al jawaril karim, al azizur rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabaral umra bil hikmah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ibadatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua bisa hadir di tempat ini, di Masjid An-Nur. Orang-orang yang bisa hadir di masjid ini adalah orang-orang yang memiliki iman. Tapi iman saja tidak cukup. Orang-orang yang hadir pada pagi hari ini selain memiliki iman, juga dikehendaki oleh Allah untuk ada di masjid ini. Di tengah banyaknya kesibukan kita, di tengah banyaknya jadwal kegiatan-kegiatan kita, kita dipilih oleh Allah untuk hadir di masjid ini. Maka itulah yang kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat kita semua dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tertuju dan senantiasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari Jumat kemarin saya tidak yakin bisa menyampaikan kultum ini ya, kuliah subuh. Kultum ini 7 menit, nanti dihitung aja. Karena kemarin khutbah Jumat itu saya tidak bisa keluar suaranya dan harus diakhiri dengan lebih cepat. Alhamdulillah, sampai tadi malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istirahat yang cukup dan banyak karunia-karunia tadi malam yang saya dapatkan, termasuk tema yang akan saya sampaikan itu juga tidak menyiapkan tema khusus. Jadi kemarin
saya berpikir untuk menyampaikan tema surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena momentumnya adalah momentum Isra dan Mi'raj, maka tema itu akan saya sampaikan. Kemudian saya meminjam judulnya dari bukunya Ustadz Agus Mustafa, Terpesona di Sidratil Muntaha. Kemudian larut malam saya ketemu Pak Eko tadi malam, itu belum ketemu tema juga. Ternyata tema itu bergeser. Saya ingat, ternyata saya sudah pernah menyampaikan tema tentang Isra Mi'raj ini di masjid ini juga. Kemudian teringat pesan dari Ketua Takmir. Beliau minta yang diangkat adalah tema-tema yang sesuai dengan visi ketakmiran. Saya malah bingung lagi. Akhirnya berubah. Dan tema itu pagi ini saya tetapkan judulnya Terpesona di Masjid An-Nur. Iya. Jadi terpesona di Masjid An-Nur ini menjadi tema yang merupakan murni pemikiran tadi malam. Ada banyak cara pengurus masjid itu untuk menjadikan masjidnya menjadi masjid yang mempesona. Saya kasih contoh Masjid Jogokarian Yogyakarta itu terkenal dengan jumlah jamaah sholatnya. Sholat subuhnya itu meluber sampai ke jalanan. Dan itu tidak hanya hari Ahad atau tidak hanya pada saat ada GSSB, gerakan sholat subuh berjamaah, tapi setiap hari demikian. Maka Masjid Jogokarian mempesona setiap orang ingin menyaksikan benar tidak di sana itu jamaah sholat subuhnya seperti sholat taraweh. Ternyata betul. Ada masjid lain, Masjid Namira di Lamongan. Orang terpesona di sana karena kemewahannya. Kemewahan masjidnya, sholat di sana full AC, AC-nya sangat dingin, apalagi kalau Ramadan ada menu buka puasa yang spesial setara hotel berbintang dan menu sahur, sehingga iktikaf di sana itu begitu nyaman. Wis gak mikiri apa-apa, semuanya sudah tersedia, sehingga orang berduyun-duyun ke sana ingin melihat dan terpesona oleh Masjid Namira. Ada lagi yang dekat di sini, Masjid Ahmad Dahlan, yang mempesona setiap pengguna jalan, para musafir, karena arsitekturnya yang nyaman untuk persinggahan sementara di jalan saat berkendaraan, karena di sana tempatnya perbatasan antara Lamongan dan kota Gresik. Kita berpikir, apa yang mempesona di Masjid An-Nur? Apakah bangunannya yang sekarang sudah tampak megah ini? Kalau bangunan ini kita jadikan sebagai target, maka sudah ada masjid-masjid yang lebih mewah dari ini. Apa kubahnya? Ternyata kubahnya juga ada yang lebih hebat dari kubahnya Masjid An-Nur. Apa kemudian yang menjadikan Masjid An-Nur ini bisa menjadi ikon, bisa menjadi orang lain terpesona? Jamaah itu setidak-tidaknya merasa bangga terhadap masjidnya sendiri. Akhirnya saya menemukan sebuah ayat, wa'tasimu bihablillahi
jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan kalian tercerai-berai. Inilah tema yang menggabungkan antara keinginan takmir dalam visi misinya yang saya lihat tidak teraktual dalam program-program dalam seksi-seksinya. Yang ini harus kita angkat dan kita dengungkan bersama-sama sehingga Masjid An-Nur itu akan menjadi masjid yang menjadi pemersatu di tengah keberagaman, kebinekaan, bermacam-macam warna-warni, muncul persatuan dan persaudaraan yang kuat di masjid ini. Sehingga siapapun yang berkunjung ke tempat ini seperti masuk kota Jogja yang adem, yang tenang. Padahal semua orang tahu begitu banyaknya warna, begitu banyaknya kelompok, begitu banyaknya identitas-identitas. Dan itu sebenarnya sudah diawali oleh para pendiri masjid ini dengan menggunakan logo yang warna-warni itu. Kalau itu bisa menjadi inspirasi bersama, maka akan menjadi persatuan yang bisa dicontoh, diadopsi, diduplikasi oleh masjid-masjid di tempat lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Taatlah terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan jangan kalian tercerai-berai. Sebab tidak terjadinya persatuan umat Islam itu bukan karena adanya NU dan bukan adanya Muhammadiyah. Kok serius gini? Bukan adanya NU, bukan adanya Muhammadiyah menjadikan tercerai-berai. Kita ini sering menjadi korban politik penjajah yang kita kenal dengan divide et impera. Wah, angel. Tulisannya gak ngerti aku. Pokoknya ngono. Kita sering terpecah belah seperti itu. Seolah-olah kalau sudah lahir dari rahimnya orang NU, itu keluar, itu wis gak cocok ambek Muhammadiyah. Dan seolah-olah sesuatu yang tidak sama itu selalu didengung-dengungkan. Ada sholat Id tidak sama. Wah, itu media begitu luar biasanya. Ada sholat yang tidak sama, keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan NU tidak sama, selalu dibesar-besarkan. Padahal sholat kita juga sama, kesyahadat kita juga sama. Yang sama banyak tapi tidak pernah didengung-dengungkan. Kenapa? Karena memang ada tangan-tangan yang tidak kelihatan men-setting ini semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk perpecahan umat Islam. Jadi persatuan umat ini menjadi penting untuk kita sadari bersama-sama. Yang kedua, kita ini salah milih musuh. Jadi orang NU menganggap musuhnya Muhammadiyah atau Salafi, orang Salafi memandang juga sama. Kalau ada takmir yang ketua takmirnya Muhammadiyah, nanti di Muhammadiyahkan semua. Kalau ada takmir NU, nanti Muhammadiyah itu seolah-olah menjadi ancaman. Ini dirasakan dan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Semuanya merasakan. Pemilihan takmir itu menjadi sesuatu yang, wah, ini mau dibawa kemana arahnya. Nah, ini kita buka supaya menjadi biasa dan menjadi
nilai-nilai yang harus kita tidak perlu takutkan. Persatuan ini adalah harganya mahal. Allah menginginkan kita bersatu, tapi kita sering tercerai-berai. Kita salah milih musuh. Sebenarnya musuh kita siapa? Innasyaitona aduun. Innasyaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Innasyaitona aduwwum fattakhiduhu aduwwan. Setan itu musuhmu, maka jadikanlah dia musuhmu. Oh, jadikan kancane. Setan itu jangan dijadikan teman, jadikan dia musuhmu. Setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu membisik-bisiki di dada-dada manusia. Setan itu sifat-sifat jelek. Maka kalau kita sering marah terhadap orang itu, oh kayak setan, kayak setan. Setan sendiri bisa dari jin, bisa dari manusia. Nah, sifat-sifat syaitoniyah itulah yang harus kita hilangkan dari diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terpesona di Masjid An-Nur, menjadikan Masjid An-Nur ini kebanggaan bersama. Ada potensi yang sudah kita rasakan. Jenengan dengarkan, kalau warga kita itu berada di luar perumahan ini, warga kita itu tidak pernah menjelekkan perumahannya sendiri dan selalu bangga. Selalu perumahan lain, warga lain itu mengatakan, enak ya di Green Menganti itu banyak kegiatan religinya. Betul apa betul? Ada Yasinta, ada Nurul Qalbi, ada Deres Quran, ada TPQ, tidak hanya satu, banyak TPQ dari depan sampai belakang sana. Ada akad pagi, ada Green Takfiz, tambah lagi satu musola baru di Blok D. Ini adalah kekayaan-kekayaan yang ada di perumahan Green Menganti. Warga kita itu bangga terhadap hal-hal yang demikian. Maka kita mencoba sebagai takmir ini mencoba membingkai ini semua menjadi sebuah persatuan yang luar biasa. Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Rasulullah berkata, wajib atas kalian berjamaah, berkumpul, bersatu. Fa inna yada ma'al jamaah. Maka di dalam kebersamaan itu, di dalam persatuan itu akan muncul pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya persatuan, tidak akan ada pertolongan dari Allah. Tanpa adanya pertolongan dari Allah, tidak ada program yang bisa terselesaikan dengan baik. Sebuah keluarga, suami istri, kalau setiap harinya itu tidak pernah akur, jenengan lihat, tidak akan muncul keberkahan. Masalah kecil jadi besar, masalah besar tambah tak terselesaikan. Kalau akur saja, saling menahan diri, saling memahami. Kita ini kan sudah ketemu lama. Kalau keluarga itu
sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 10 tahun kita menikah. Tentu kita sudah mengenal istri kita, suami kita. Kalau sudah kenal, itu kita memahami. Kalau sudah memahami, kita mensikapi dengan sikap terbaik sesuai dengan syariat. Kita sudah lama berkumpul di perumahan ini, sudah 13 tahun ya. Betul. Sudah 13 tahun kita ketemu, sudah kenal Pak Agung sifatnya gimana, Pak Sede gimana, Pak Po gimana, Abah Kos gimana. Kita sudah tahu sifatnya masing-masing. Kalau sudah kenal, sudah pernah ta'aruf, sudah mengenal, maka kita tafahum. Kita memahami, oh begitu beliaunya, oh begitu beliaunya. Kalau sudah begitu, kemudian ditingkatkan, kita mensikapi dengan sikap-sikap terbaik kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka tidak ada percekcokan, tidak ada gontok-gontokan, sehingga mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun program yang disusun yang tidak masuk akal sekalipun, dengan tauhid yang kuat, dengan kebersamaan yang hebat, maka itu akan bisa terselesaikan dengan mudah. Dan itu harus dimulai dengan ibda' binafsi, dimulai dengan diri sendiri, dimulai dari diri kita, dimulai dari ketua takmir, dimulai dari ketua RW, dimulai dengan ketua RT. Kita mencoba itu semua sehingga menjadikan masyarakat kita akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis 7 menit iki mau. 1 menit lagi ya. Ada hal, ini tidak mudah ya persatuan ini, tapi ada hal yang menjadi penyebab perpecahan di antara kita. Ini sebabnya yang langsung to the point, yang di dalam. Jadi nanti perhatikan kata farraqallah. Man kana hammuhul akhirah jama'allahu lahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atat dunya wa hiya raghimah wa man kana dunya hammuhu farraqallahu lahu samlahu wa ja'ala baina 'ainaihi wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi wa lam ya'ti dunya illa bima qad ra'ah. Begini terjemahnya. Barang siapa yang setiap harinya, setiap saatnya, setiap detik nafasnya yang difikirkan itu urusan-urusan akhirat, urusan-urusan agama Allah, urusan-urusan dakwah, urusan-urusan memperbaiki amal soleh, urusan surga dan neraka, apakah kita nanti masuk surga apa neraka, urusan-urusan watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang difikirkan setiap harinya urusan-urusan itu, maka Allah akan merekatkan semua urusan-urusan dunianya. Urusan dunia kita banyak. Yang banyak itu belum tentu bisa kita selesaikan meskipun kita menggunakan ilmu manajemen modern. Harus pakai skala prioritas, harus pakai ini kita jadwalkan, kita planningkan, mana plan A, plan B, plan C, urusannya banyak, tapi tidak akan bisa
selesai dengan hebat, kecuali kalau itu yang merekatkan, mengatur, menyusun itu Allah. Kalau urusan kita itu diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, diskedulkan oleh Allah, maka urusan itu akan bisa selesai dengan baik semuanya. Atau kalau ada urusan yang tertinggal, tidak terselesaikan, pasti itu sudah melalui screening Allah, dan memang itu tidak baik untuk kita urusi. Kalau yang kita pikirkan itu urusan akhirat, itu jawabannya demikian. Allah akan merekatkan urusan kita. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan mengkayakan hati kita. Hati ini rasanya sugih. Duit 10.000 iku rasane kepengin nraktir bolo-bolo kabeh. Mek 10.000. Melete. Tapi ada orang yang punya bawa uang 100.000 itu di dompetnya, bawa uang 100.000 itu kemana-mana nggak tenang. Engkau digoreng digawe iki, engkau digawe iki, engkau iki. Akhirnya ya entek temenan. Yang 10.000 itu alah cukup kayak tuku bensinnya saya ono gare separuh, muter-muter gak entek-entek ya tenang wae. Itu rasanya hatinya kaya. Jadi kaya itu letaknya di mana? Di hati. Wa atat dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu, kekayaan dunia itu, kemewahan dunia itu akan mendatanginya wa hiya raghimah, mendatanginya dengan rasa hina. Kita itu gak butuh dikei duit. Pakailah uangku iki untuk sedekah, iki pakailah. Seolah-olah demikian. Kita itu nggak butuh. Banyak orang yang ketika tidak punya uang bingung, ngelepek, golek utangan nduk ndi-ndi. Iki uang masih ada sedikit, sudah ada. Ini lho pakaian-pakaian, nggak apa-apa pakaian, wis to. Nggak usah dicatat, wis gawian ae. Ada yang demikian itu. Rasa kaya. Tapi perhatikan yang satu ini, wa man kana dunya hammuhu, barang siapa yang setiap harinya, setiap detiknya, setiap pemikirannya itu mikiri urusan dunia saja. Pagi mikiri bisnis, mari ngene nang kene. Oh pagi mikiri manuk sih, semprot manuk stres. Agak siang mikiri mari ngene jumlah klien. Oh. Habis iki dodol madu. Ini sing dodol madu. Yang dipikirin itu urusan dunia saja, dunia ansih. Dunia berhenti di situ. Tujuannya aja untuk mengeruk kekayaan, untuk mengumpulkan kekayaan. Mari ngene, kok iki gak ngene rugi, wah gak enak ngene ae. Setiap harinya yang dipikirin itu, maka farraqallahu lahu samlahu. Maka Allah akan memberantakkan urusannya, mencerai beraikan semua urusannya. Apa kaitannya? Kalimat farraqallahu lahu, mencerai beraikan. Tadi kalimat di depan, jangan sampai kita tercerai berai. Wala tafarraqu, farraqallahu. Allah yang mencerai beraikan, Allah yang memberantakkan urusan-urusan kita itu. Maka Allah jadikan kemiskinan ada pada mata kita. Wa ja'alal faqra baina ainaihi. Kemiskinan itu ada di antara mata kita ini. Delok kono kaya kurang. Sudah punya mobil Avanza, lihat tetangganya ada Fortuner, kurang kepingin, gak enak iki, kurang empuk iki. Kok gak lihat Kijang Kimas saja. Jadi yang dilihat itu kurang. Kurang itu adanya di mata.
Maka kalau ukuran kita itu ada di mata, maka kita selalu akan kurang. Tapi kalau ukuran kita ada di hati, kita itu bisa merasa kaya, bukan pada kekayaan yang sesungguhnya. Yang memberantakan urusan kita itu Allah, karena kita nggak mau ngurusi urusan Allah, nggak mau ngurusi urusan jihad, nggak mau ngurusi urusan dakwah, nggak mau ngurusi urusan sholat berjamaah, nggak mau mengajak orang untuk kebaikan, nggak mau untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, nggak mau untuk mendamaikan saudaranya, sakar karpe tukaran. Nggak mau urusan-urusan itu kelihatannya urusan nggak membawa keuntungan secara finansial, nggak membawa keuntungan, nggak mau ngurusi urusan-urusan sosial, nggak mau ngurusi, nggak ada finansialnya, sehingga Allah memberantakan urusan-urusan kita. Tidak ada urusan kita yang selesai. Kalau tahu selesai, selesainya tidak dengan nilai yang bagus. Dan dunia itu tidak akan hadir, tidak akan mendatangi kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk sampai kepada diri kita. Kembali kepada tema terpesona di Masjid An-Nur. Untuk menjadikan Masjid An-Nur ini menjadi masjid yang mempesona, maka kita mulai dari mindset diri kita. Tidak salah memilih lawan, karena lawan kita hanya satu, setan. Setan itu menggerogoti jiwa kita. Maka senantiasa sucikan diri kita, bersihkan sifat-sifat kotor terhadap diri kita. Ada banyak masjid yang sudah bisa kita jadikan percontohan. Ada banyak peristiwa yang juga bisa menjadikan percontohan bagi kita. Bagaimana kegelisahan jamaah itu berawal dari kegelisahan ketidakakuran takmir masjid. Kalau di dalam masjid itu takmirnya sudah tidak akur, tidak rukun, maka jangan harap ini akan menjadikan jamaahnya juga akur. Kalau takmir masjidnya itu rukun, rukun itu tidak harus berpedoman pada benar dan salah, tapi lebih banyak mengalah. Mengalah itu tidak harus kalah. Banyak mengalah demi sebuah kebersamaan, maka nilai-nilai itu akan menjadi nilai-nilai yang istimewa bagi kita. Bagi yang mengalah itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Untuk sebuah persatuan, untuk membangun sebuah peradaban kebersamaan, itu memerlukan pengorbanan, tidak mudah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah. Untuk ngomong-ngomong akeh sabarlah, penuh kesabaran. Wa ma sabruka illallah. Tapi kamu nggak bisa sabar kecuali kamu menyandingkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak iso aku sabar, aku kuat. Enggak, sabar itu bukan kekuatan. Sabar itu ketika kita menerima apapun, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah dinas oleh Allah. Gak iso sabar kowe iku, nek gak backingmu iki Gusti Allah. Isbiru wasabiru, dan sungguh-sungguh sabarlah, ditekankan lagi, tegarlah kamu. Warabitu, dan waspadalah terhadap godaan syaitan-syaitan yang terkutuk itu. Berjalan dalam dunia kesabaran itu tidak bisa kalau tidak
wattaqullah, atas dasar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.